anak-anak Spirit Wahidin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi teori kinetik gas yang intinya antara lain adalah 1. Hukum Boyle berlaku untuk suhu tetap. Yang persamaannya, tekanan dikali volume sama dengan C. Yang kedua, hukum Gay-Lussac berlaku untuk A, tekanan tetap atau isobarik. Yang persamaannya, volume dibagi suhu sama dengan C. B, volume tetap atau isokorik. Yang persamaannya, tekanan dibagi suhu sama dengan C. Yang ketiga, energi dalam adalah jumlah energi kinetik seluruh molekul yang terdapat di dalam sebuah ruang tertutup. Persamaannya U sama dengan N kali EK. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hukum termodinamika yang tujuannya adalah 1. Dapat menganalisis persamaan usaha dan berbagai proses dalam hukum termodinamika. Yang kedua, dapat menganalisis hukum 1 termodinamika. Yang ketiga, dapat menganalisis hukum 2 termodinamika. Tiga, usaha luar pada beberapa proses gas. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa usaha dapat dilakukan oleh sistem atau pada sistem. Usaha yang dilakukan oleh sistem atau pada sistem disebut usaha luar. Usaha luar dapat kita bagi atas beberapa proses, yaitu A. Usaha luar pada proses isobarik. Pada tekanan konstan, usaha adalah besarnya tekanan dikalikan dengan perubahan volume. Secara umum, persamaannya dapat ditulis, lihat pada layar. W sama dengan P kali delta V. B. Usaha luar pada proses isokorik. Nah, pada proses isokorik, volume gas tetap atau tidak terjadi perubahan volume. Di sini delta P sama dengan 0. Oleh karena itu, usaha didefinisikan sebagai hasil kali tekanan dan perubahan volume. Maka proses isokorik W-nya sama dengan 0. C. Usaha luar pada proses isotermal. Nah, di sini kita menggunakan persamaan W sama dengan P kali delta V. Pada proses ini, karena tekanannya tidak konstan, akan tetapi kita dapat menyelesaikannya dengan cara mengintegralkannya. Untuk perubahan yang kecil dapat ditulis persamaan berikut. Lihat pada layar. dW sama dengan P kali dP. Usaha total yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan dapat dicari dengan mengintegralkan persamaan yang di atas, sehingga diperoleh persamaan, lihat pada layar. W sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini adalah gambar yang memperlihatkan grafik P terhadap V untuk proses isobarik. Jika gas mengembang dari P1 ke B2, usaha yang dilakukan adalah W sama dengan P dikali V2 kurang V1. Nah, lihat lagi pada layar. Di situ tampak bahwa P dalam kurung V2 kurang V1 tutup kurung
merupakan luas daerah di bawah kurva P terhadap V. Nah, secara umum untuk sembarang proses, usaha yang dilakukan gas merupakan luas daerah di bawah kurva P terhadap V. Jika delta P-nya positif, usaha juga bernilai positif. Usaha akan bernilai negatif, delta P pun negatif. Nah, lihat pada layar. Di sini ini adalah gambar usaha yang dilakukan oleh sistem dari keadaan 1 ke keadaan 2, bergantung pada proses yang dilakukan. WA tidak sama dengan WB, tidak sama dengan WC. Contoh soal. Sejumlah gas didinginkan sehingga volumenya berkurang dari 4,0 liter menjadi 2,5 liter pada tekanan konstan 105 Pascal. Hitung usaha luar yang dilakukan oleh gas. Nah, di sini usaha luar pada proses tekanan konstan atau isobarik itu dapat dihitung dengan persamaan W sama dengan P kali delta V. Dari soal diketahui bahwa P-nya 105 Pascal, V1-nya 4,0 liter, V2-nya 2,5 liter. Nah, dengan mensubstitusikan yang diketahui ke dalam persamaan W sama dengan P kali delta V, maka kita akan memperoleh W sama dengan 105 Pascal dikali 2,5 liter kurang 4,0 liter. Hasilnya adalah minus 150 Joule. Nah, di sini usaha yang dihasilkan adalah usaha negatif. Usaha negatif menunjukkan bahwa volume gas berkurang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yaitu hukum termodinamika, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Gas dapat mengalami perubahan pada beberapa keadaan, yaitu pada suhu tetap atau isotermal, pada tekanan tetap atau isobarik, pada volume tetap atau isokorik, atau secara adiabatik. Yang kedua, hukum 1 termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan energi dapat dirubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Meskipun suatu bentuk energi telah berubah menjadi bentuk energi lain, jumlah energi itu selalu tetap. Yang ketiga, hukum 2 termodinamika membatasi perubahan energi, mana yang dapat berlangsung dan mana yang tidak dapat berlangsung. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat pagi dan salam sehat.